sahabat rumah belajar, kembali bersama saya Anak Agung Gede Pentajaya, guru fisika dari SMA 1 Dawan. Om Swastiastu. Sadarkah kita bahwa fisika merupakan ilmu yang mempelajari semua yang ada di kehidupan ini? Bahkan, setiap aktivitas yang kita lakukan ternyata terdapat konsep dinamika gerak rotasi. Mulai dari berdiri, membuka pintu, dan di bidang olahraga pun ada teknik penerapan konsep dinamika gerak rotasi. Lantas, bagaimana kita bisa tahu konsep dinamika gerak rotasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yuk kita simak video berikut ini. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Materi dinamika gerak rotasi merupakan materi yang dipelajari di kelas 11 semester 1. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang dinamika gerak rotasi. Baik, dalam video ini yang sahabat akan pelajari adalah yang pertama menentukan torsi dan momen inersia, kedua memahami momentum sudut, ketiga memahami konsep kesetimbangan dan titik berat. Nah, coba perhatikan gambar pintu tersebut. Mungkin sahabat di rumah tidak sadar bahwa pintu di rumah kalian menggunakan konsep fisika. Terus, konsep fisika apa yang digunakan pada pintu rumah? Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konsep torsi atau momen gaya. Nah, torsi merupakan penyebab adanya gerak rotasi dan peranannya sama dengan peranan gaya dalam gerak lurus. Sahabat bisa melihat gerak torsi. Torsi merupakan hasil kali gaya dengan lengan gaya. Nah, ketika sahabat mendorong pintu, berarti sahabat memberikan suatu gaya tarik atau daya dorong, sedangkan lengan gaya merupakan lebar pintu sahabat. Nah, selanjutnya, kenapa torsi berhubungan dengan momen inersia? Selanjutnya, kita akan bahas konsep momen inersia pada pintu. Momen inersia merupakan partikel bermassa M yang melakukan gerak rotasi atau gerak orbit pada jari-jari lintasan. Nah, di mana ini bisa dilihat pada gambar. Di mana letak konsep momen inersia pada pintu? Letak konsep momen inersia pada pintu adalah pada bagian engsel pintu. Alasannya, ketika pintu itu dibuka atau ditutup, engsel pada pintu mengalami gerak rotasi pada lintasannya, sehingga pintu yang ada di rumah sahabat terdapat konsep torsi dan momen inersia. Inilah yang membuktikan hubungan langsung antara percepatan sudut dengan torsi. Lanjut, sekarang kita akan belajar tentang momentum sudut. Kita telah memahami tentang momentum linear yang dinyatakan sebagai momentum sama dengan massa benda dikali kecepatan benda. Nah, jika momentum linear adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak pada lintasan lurus, maka momentum sudut merupakan momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang melakukan gerak rotasi. Maka momentum sudut sama dengan hasil kali momen inersia dengan kecepatan sudut. Nah, sahabat bisa lihat video contoh momentum sudut dalam bidang olahraga yaitu ski ice atau ice skating. Nah, apa yang mempengaruhi kecepatan berputar pada penari? Penari memperkecil momen inersia pada porosnya dengan melipat kedua tangan sehingga
Penari tersebut berputar lebih cepat karena percepatan sudut bertambah. Nah, lanjut. Sekarang kita akan pelajari tentang kesetimbangan dan titik berat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Sebuah tongkat diletakkan pada bidang segitiga. Yang pertama, ujung tongkat diletakkan di ujung segitiga, bukan titik berat. Kedua, bagian tengah-tengah tongkat diletakkan di ujung segitiga. Ini merupakan titik berat. Apakah yang dimaksud dengan titik berat? Nah, titik berat dapat diartikan sebagai titik yang menjadi penyeimbang dari suatu bangun. Titik berat benda akan membuat benda menjadi seimbang. Nah, adapun syarat kesetimbangan benda tegar adalah jika sigma F sama dengan 0, nah keadaan benda adalah diam, berada pada keseimbangan gerak statis, bergerak dengan kecepatan linear tetap, berarti kesetimbangan dinamis. Sedangkan sigma torsinya sama dengan 0, nah keadaan benda adalah diam, berarti dalam keadaan kesetimbangan statis, dan berotasi dengan kecepatan sudut tetap, berarti kesetimbangan dinamis. Nah, perhatikan sahabat, berikut ini adalah contoh video kesetimbangan dan titik berat pada olahraga lompat tinggi. Kenapa seorang peloncat tinggi ketika meloncat, tubuhnya di udara seperti tidur telentang? Jawabannya adalah, para peloncat tinggi menggunakan teknik mengatur pusat massa tubuh dengan mengatur posisi tubuh sehingga pusat massanya berada di bawah palang. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh seorang peloncat tinggi. Nah, dan ini contoh lagi satu. Contoh kesetimbangan dan titik berat pada olahraga bela diri judo. Nah, sahabat bisa saksikan video berikut ini. Kenapa seorang petarung judo bisa dengan mudah mengangkat dan membanting lawannya? Jika Anda berdiri tegak, badan akan berada pada keseimbangan karena berat Anda dan gaya reaksi dari tanah, yaitu gaya normal, segaris. Dalam bela diri judo, umumnya adalah menarik baju lawan sehingga titik beratnya dan gaya normal pada kaki tidak lagi segaris, maka lawan akan mudah saja dibanting. Demikian video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk sahabat semua. Salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.